Baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai Nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam, gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya, Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, karena dianggap telah menghina agama lain. baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai Nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam, gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya, Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, Syahrini ngajak umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Postingan Syahrini ini viral dan langsung mendapat hujatan netizen. Syahrini dituding menyebarkan ujaran kebencian. Kecaman salah satunya datang dari akun Instagram lambe_danu. Allah aja bilang, lakum dinukum waliyadin. Artinya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gak usah usik-usik agama orang lain, diri sendiri aja belum tentu baik, tulis netizen. Sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang dikenal lebih syar'i. Gak jarang Syahrini ngebagiin kutipan islami, video ceramah atau potongan surat Al-Quran dari media sosialnya. Sayangnya penampilan Syahrini yang lebih syar'i ini malah bertentangan dengan perilakunya. Postingan Syahrini jelas sangat berbahaya dan mengancam kerukunan beragama. Agama yang kita yakini seharusnya jadi sumber kebijaksanaan kita, bukan malah buat ngehina agama orang lain. Ada yang masih ingat dengan artis yang bernama Syahrini? Ya, dia adalah artis yang sempat trending ya, mungkin sekitar tahun 2000-an lah ya. Dan dia juga merupakan seorang penyanyi yang cukup kondang dulu ya. Bahkan sempat dekat dengan sesama musisi yaitu Anang Hermansyah. Tetapi sejak ia menikah dengan suaminya yaitu Reino Barak, sekarang dia dikenal lebih syar'i, menggunakan hijab, bahkan dia juga membatasi diri tampil di hadapan publik. Sekarang dia juga lebih dekat dengan agamanya dan sering membagikan story-story di akun sosmednya yang berbau islami. Namun baru-baru ini ada unggahan di akun sosmednya yang menjadi viral karena dianggap telah menghina agama lain, yaitu membahas soal perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus Kristus. Menurut tweet yang diunggah Syahrini di akun Instagramnya, gambaran Yesus itu tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena menurut Syahrini, Yesus itu masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan itu adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkapan dalam unggahan Syahrini. Selain itu, kutipan unggahan Syahrini juga menjelaskan bahwa umat muslim mempercayai bila Tuhan menjadi manusia, berarti sama seperti Tuhan tidak sempurna. Sedangkan Islam selalu mengajarkan Tuhan selalu sempurna. Karena itu, unggahan Syahrini meminta umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka dulu adalah seorang anak yang lemah dan tak berdaya, atau Tuhan yang Maha Kuasa. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman, atau tidur, sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak, lanjut kutipan tersebut. Baik, saya akan meluruskan apa yang disampaikan oleh Syahrini ini di dalam postingannya di Instagram. Baik, yang pertama, sebagai orang Kristen, saya rasa kita tidak perlu marah terhadap postingan Syahrini ini, sekalipun dia telah merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, anggaplah dia ini lagi panas-panasnya baru belajar tentang agama, sehingga dia merasa hebat, lalu merasa punya pengetahuan tentang agama padahal isinya nol besar.
Yang kedua, pernyataan Syahrini ini menambah deretan orang-orang Islam yang suka membahas agama lain, terlebih khusus agama Kristen. Kalau kita mau pakai istilahnya Deddy Corbuzier, Syahrini ini itu sudah salah masuk kamar ya. Cuma kalau menurut Deddy Corbuzier, saya rasa mungkin ini nggak dianggap salah masuk kamar, kecuali kalau ada orang Kristen yang bahas Islam, baru dianggap salah masuk kamar. Tapi kalau orang Islam bahas Kristen, itu bebas-bebas saja. Oke, jadi menurut Syahrini, gambaran Yesus dalam Kristen itu tidak sesuai dengan gambaran Tuhan di dalam Islam. Karena Yesus dianggap memiliki keterbatasan, sedangkan menurut Syahrini, Tuhan itu adalah maha sempurna. Pernyataan Syahrini ini menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak mengerti konsep tentang Tritunggal yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Sehingga akhirnya ia hanya melihat sosok Yesus sebagai Tuhan dari naturnya sebagai manusia saja, yang ia anggap terbatas karena butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Padahal kalau ia memandang Yesus bukan hanya dari natur kemanusiaannya saja, tetapi juga natur keilahiannya, maka ia akan melihat bahwa Yesus itu ternyata berbeda dari seluruh manusia-manusia yang pernah hidup di bumi, bahkan para nabi sekalipun. Yesus pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Lalu Yesus juga pernah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yesus juga berkuasa mengusir setan-setan. Yesus juga berkuasa atas alam. Bahkan menariknya, Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya manusia yang dikatakan sama sekali tidak berdosa dan bercacat celah. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pertanyaannya sederhana, jikalau Yesus hanya sekedar manusia yang terbatas, lalu bagaimana mungkin ia punya keunggulan-keunggulan yang luar biasa seperti ini, yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa lainnya? Bahkan para nabi pun tidak ada yang memiliki keunggulan seperti Tuhan Yesus ini. Dan lebih menariknya lagi ya, kalau Syahrini menganggap dan membandingkan Yesus dan Nabi Isa itu sama. Jadi kita anggap dululah bahwa Yesus dan Nabi Isa itu sama seperti anggapannya Syahrini ya. Maka kita akan menemukan karakteristik Yesus yang tidak berdosa ini, itu juga ternyata digambarkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surah 19 ayat 19, Isa dikatakan suci. Lalu juga Quran surah 21 ayat 91 dikatakan bahwa Isa itu berasal dari roh Allah. Nah, penggambaran seperti ini itu tidak pernah dilabelkan kepada manusia biasa ataupun kepada para nabi. Itulah keistimewaan Tuhan Yesus yang tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun. Jadi terlalu dangkal jika kita mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa dan juga maha sempurna, tetapi ketika Allah yang maha kuasa itu menunjukkan kemahakuasaannya dengan cara datang ke dalam dunia, lalu juga berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi malah kita tolak dan katakan tak mungkin Allah menjadi manusia. Loh, katanya Allah itu maha kuasa, kok nggak mungkin sih jadi manusia? Lalu juga ketika Allah itu yang sudah datang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi Yesus Kristus, lalu ia menunjukkan kepada kita kemahasempurnaannya dengan cara bagaimana teladan hidup yang benar dan juga yang tidak berdosa seperti Yesus, tetapi malah kita tolak dan mengatakan tak mungkin Allah yang maha sempurna menjadi manusia. Loh, justru inilah kemahasempurnaan itu. Dengarkan pernyataan saya berikut ini baik-baik ya. Yang pertama, justru tanpa Allah yang menjadi manusia melalui inkarnasi Yesus Kristus, kita tidak akan pernah tahu apa arti dari maha kuasa. Lalu yang kedua, justru tanpa Allah menjadi manusia melalui inkarnasi Yesus Kristus, kita tidak akan pernah tahu apa arti dari maha sempurna, karena Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang sempurna dan yang tidak berdosa. Pertanyaannya sekarang, Anda lebih percaya kepada Allah yang mana? Allah yang pernah menyatakan kemahakuasaannya dan juga kemahasempurnaannya langsung kepada manusia,
atau percaya kepada Allah yang bahkan tak pernah menyatakan eksistensinya dan hanya sebatas cerita-cerita yang ditulis di dalam kitab suci saja. Nah, itulah dia teman-teman, kita sudah mendengar dan menyaksikan bagaimana menurut kalian dan apa pendapat kalian dalam hal ini. Dan saya juga begitu heran teman-teman, gelek kepala setelah melihat video ini. Ternyata bukan hanya saja dari golongan tertentu yang melakukan hal ini selalu kepada Tuhan orang Kristen. Dari seorang artis pun juga mau seperti itu teman-teman ya. Apalagi kalau seperti ini setelah mualaf, selalu mereka melakukan hal itu kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita perhatikan teman-teman, dia sungguh-sungguh buta akan firman Tuhan. Jadi tidak heran dia kalau dia tidak mengasihi Tuhan, bahkan dia sampai mualaf ya. Orang-orang yang seperti ini sampai kapan bisa berhenti di negara ini dan juga kepada iman orang Kristen khususnya. Bisa mereka bahas yaitu tentang Alkitab atau kebenaran dengan sesuka mereka sendiri. Nah teman-teman, kalau menurut saya nih, bagaimanakah mungkin dia tidak mengerti hal ini? Yesus itu sudah menyatakan dirinya loh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sudah turut ke dunia ini mengatakan, akulah jalan dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Yang artinya Yesus itu sudah hadir secara nyata. Dan bagaimana mungkin dia membuat pertanyaan seperti itu? Seharusnya sebaliknya ya. Tapi itu bukan urusan kita. Nah, jadi teman-teman, inilah yang selalu terjadi itu. Tidak sedikit ustadz yang melakukan hal ini. Dan semoga orang-orang yang seperti ini cepat bertobat dan sadar akan hal itu. Saya berdoa agar Tuhan Yesus mengampuni Anda. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Hanya Yesus penyelamat dunia ini. Dan itu sudah dibuktikan. Jadi orang-orang yang seperti ini sungguh buta akan rohani. Dia tidak memahami. Tetapi begitu cepatnya dia mengklaim, memonis hal itu. Dia ragu dan lain sebagainya. Banyak tadi seperti yang kita dengarkan. Dan pertanyaan bagi kita, apakah ini bisa menyakitkan hati orang Kristen? Saya katakan iya. Bukan hanya hati orang Kristen, hati Tuhan juga bisa tersakiti dibuatnya. Tuhan itu sudah berkorban untuk Anda. Sudah rela mati sampai taat di kayu salib untuk saya dan untuk seluruh dunia ini. Nah, jadi sebelum terlambat, saya sarankan lewat video ini, cepat-cepat Anda bertobat. Sebelum terlambat, mari bertobatlah. Tuhan sangat mengasihi Anda. Jadi itulah teman-teman, mari kita terus semangat dan bangkit di dalam Tuhan. Kiranya di tahun 2024 ini, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita semuanya. Dan saya berdoa buat teman-teman dimanapun berada, kiranya Tuhan selalu menyertai kalian teman-teman. Dan kiranya apa yang merupakan kerinduan kita di tahun 24 ini, kiranya Tuhan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Shalom.